Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrotun Ababil dengan NIM 2311270. Perkenalkan, saya Puput Handayani dengan NIM 231120058. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi good governance. Jadi, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang merujuk pada cara pemerintahan mengelola sumber daya publik secara efektif, transparan, dan akuntabel, lalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai standar global untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang menjamin kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang berkelanjutan. Di sini juga konsep good governance yang ditemukan oleh World Bank dan UNDP masih belum memiliki definisi yang sepenuhnya sepakat atau disepakati. Namun, konsep ini lebih dipandang sebagai pendekatan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai lembaga donor, World Bank mendukung negara-negara dalam meningkatkan kapasitas institusi melalui bantuan dan pelatihan bagi pejabat publik agar kompetensi mereka semakin baik. Istilah good governance merujuk pada perilaku atau tindakan yang berdasarkan nilai-nilai tertentu serta berperan pada mengarahkan dan mengendalikan pengaruhan publik dengan tujuan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan yang nyata dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembuktian good governance menurut berbagai ahli dan organisasi internasional. A. United Nations Development of Program atau disebut juga dengan UNDP. UNDP mendefinisikan good governance sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berdasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi serta kepatuhan terhadap hukum. Yang D, World Bank mendeskripsikan good governance sebagai cara pemerintah menjalankan kewenangannya dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan. Yang C juga ada organisasi for Economic Co-operation and Development atau bisa disebut juga dengan OECD. OECD menekankan bahwa good governance adalah sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi hukum, transparansi, partisipasi publik, serta kebijakan yang berbasis pada kepentingan masyarakat secara luas dan berorientasi pada hasil. Yang D, menurut para ahli Kaufman, Craig, dan Joydolovision pada tahun 1999, good governance mencerminkan tradisi dan institusi yang menjalankan otoritas di suatu negara, termasuk dengan aspek proses seleksi pemerintahan, kapasitas pemerintahan, dan Prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance ini ada yang menyebutkan 9 poin dan bahkan ada yang menyebutkan 14 poin. Yang pertama itu dari World Bank dan UNDP. Menurut para ahli, prinsip-prinsip good governance yang dijelaskan oleh World Bank itu tidak menyelesaikan masalah bagi
negara-negara berkembang yang masalah kemiskinannya tinggi. Di sini saya akan menjelaskan 9 prinsip-prinsip good governance. Prinsip yang pertama yakni partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di sini adalah masyarakat diajak untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya yakni penegakan hukum. Penegakan hukum di sini adalah pemerintah menjadi acuan penjalanan good governance itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yakni transparansi. Transparansi di sini adalah pemerintah untuk pembuatan keputusan harus terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya yakni responsif. Responsif di sini adalah pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Selanjutnya, orientasi konsensus. Orientasi konsensus di sini adalah pembuatan keputusan atau kebijakan dilakukan secara musyawarah. Selanjutnya yakni kesetaraan. Kesetaraan di sini adalah tidak ada bedanya antara masyarakat ataupun dengan pemerintahan. Semua sama dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu efektivitas. Efektivitas di sini adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki efek yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah seseorang yang sudah dipilih oleh masyarakat untuk bertanggung jawab atas pemerintahan harus bertanggung jawab atas amanah tersebut. Selanjutnya yakni visi strategis. Visi strategis di sini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masalah-masalah good governance atau tantangan good governance di Indonesia yakni yang pertama adalah tingginya kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya penegakan hukum yang lemah. Dan yang terakhir adalah partisipasi masyarakat yang kurang. Karena memang masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai proses pemerintahan yang baik, kebijakan yang baik. Di Indonesia sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dari korupsi dan nepotisme. Yang di sini menjelaskan bahwa setara ataupun sama sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ini.